Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Audia Ayuningsih dengan NIM 91C24071 dari Prodi D3 RMIK semester 2 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat dari 5 materi yang sudah saya pelajari, yaitu yang pertama ada sistem muskuloskeletal, yang kedua ada sistem kardiovaskular, yang ketiga ada sistem respirasi, yang keempat ada sistem endokrin, dan yang terakhir ada sistem pencernaan. Baik, saya akan membacakan materi pertama. Materi pertama adalah sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem tubuh yang terdiri dari tulang, otot, sendi, ligamen, dan tendon. Sistem ini berfungsi untuk menopang tubuh, memungkinkan pergerakan, dan melindungi organ-organ vital. Tulang disebut dengan istilah medis osteo, memberikan struktur tubuh, sedangkan otot myo atau muskulo menghasilkan gerakan melalui kontraksi sendi. Artero menghubungkan antar tulang, memberikan fleksibilitas dan gerakan. Baik, di sini ada beberapa gangguan yang dapat menyerang sistem muskuloskeletal, yaitu yang pertama di sini ada osteoporosis. Osteoporosis yaitu penyakit yang dapat menyebabkan di mana kondisi tulang menjadi rapuh. Gejala osteoporosis sering tidak muncul pada tahap awal sehingga disebut sebagai penyakit sunyi. Yang kedua ada mialgia. Mialgia istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan nyeri otot. Keluhan ini menjadi salah satu yang umum di berbagai kalangan anak-anak dan orang dewasa. Yang ketiga di sini ada artritis. Artritis adalah pembengkakan dan nyeri yang dilaksanakan pada satu sendi atau lebih dari satu sendi. Yang keempat di sini ada fraktur. Fraktur adalah istilah medis yang digunakan untuk menyebut patah atau retakan tulang, baik sebagaimanapun seluruhnya. Fraktur bisa terjadi akibat cedera langsung seperti jatuh, benturan keras, kecelakaan, atau tekanan berlebihan dalam waktu lama, misalnya pada atlet. Yang kelima ada tendinitis, adalah kondisi medis yang terjadi akibat peradangan pada tendon. Selanjutnya ke materi kedua. Di sini materi kedua ada sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung dan pembuluh darah yang bekerja sama untuk mengedarkan darah, oksigen, nutrisi ke saluran tubuh. Kardiovaskular berasal dari dua kata, yaitu yang tersusun. Jantung kardio beberapa sebagai pompa utama, sementara pembuluh darah vaskul yang terdiri dari arteri, vena, dan kapiler yang membawa darah dari jantung ke saluran jaringan tubuh. Di sini ada gangguan yang dapat terjadi pada sistem kardiovaskular. Di sini ada 5 contoh. Yang pertama ada hipertensi. Hipertensi adalah kondisi medis di mana tekanan darah dalam arteri lebih tinggi dari normal, atau dikenal juga sebagai tekanan darah tinggi. Tekanan darah dikatakan tinggi jika sistolik lebih besar daripada 140 mmHg dan atau diastolik lebih besar daripada 90 mmHg dalam beberapa kali pengukuran. Yang kedua di sini ada infark miokard, yaitu serangan jantung, adalah kondisi medis yang terjadi ketika aliran darah ke sebagian otot jantung terlambat atau terputus, menyebabkan kerusakan pada otot jantung tersebut. Yang ketiga di sini ada takikardia. Takikardia detak jantung cepat, yaitu lebih dari 100 denyut per menit pada dewasa saat istirahat. Dalam keadaan normal, detak jantung seseorang berkisaran antara 60 hingga 100 denyut per menit. Yang keempat di sini ada bradikardia. Bradikardia detak jantung lambat, kurang dari 60 denyut per menit pada orang dewasa saat istirahat. Yang terakhir ada aterosklerosis, yaitu penumpukan plak di pembuluh darah, kondisi di mana penumpukan plak yang terdiri dari lemak, kolesterol, kalsium, dan zat-zat lainnya menumpuk di dinding dalam pembuluh darah, terutama arteri.
Baik, selanjutnya di sini ada materi ketiga yaitu sistem respirasi. Sistem respirasi bertanggung jawab atas pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. Organ utama dalam sistem ini meliputi hidung, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Udara masuk melalui saluran pernapasan dan berakhir di alveolus paru-paru, tempat terjadinya difusi gas, yaitu proses di mana gas-gas pernapasan, terutama oksigen dan karbon dioksida, berpindah antara alveolus, kantong udara kecil di paru-paru, dan kapiler darah yang mengelilinginya. Di sini ada kondisi medis umum yang dapat menyerang sistem ini, antara lain yang pertama di sini ada dyspnea, sesak napas yang dapat terjadi secara tiba-tiba atau akut atau berlangsung dalam jangka panjang, yaitu kronis. Yang kedua ada apnea. Apnea yaitu henti napas, kondisi medis yang ditandai dengan berhentinya napas sementara, baik saat tidur maupun dalam keadaan sadar. Yang ketiga di sini ada bronkitis. Bronkitis yaitu radang pada bronkus, kondisi medis yang terjadi ketika seluruh pernapasan utama ke paru-paru, yaitu bronkus, mengalami peradangan atau iritasi. Yang keempat di sini ada pneumonia. Pneumonia yaitu infeksi paru-paru yang menyebabkan radang pada alveolus, yaitu kantung udara kecil tempat pertukaran gas di dalam paru-paru. Yang terakhir di sini ada hipoksia. Hipoksia kekurangan gas oksigen dalam jaringan tubuh. Materi keempat di sini ada sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem pengaturan hormonal yang bekerja melalui kelenjar-kelenjar endokrin seperti hipotalamus, hipofisis, tiroid, adrenal, pankreas, thymus, dan lain sebagainya, serta organ reproduksi, ovarium, dan testis. Hormon yang dihasilkan oleh sistem ini mengontrol berbagai fungsi tubuh, termasuk metabolisme, pertumbuhan, perkembangan seksual, dan keseimbangan air garam. Gangguan pada sistem ini dapat berupa diabetes mellitus, gangguan insulsi, dan pankreas, hipertiroidisme, tiroid terlalu aktif, hipotiroidisme, tiroid kurang aktif, penyakit Addison, kurang hormon adrenal, dan gigantisme, pertumbuhan berlebih akibat hormon pertumbuhan berlebihan. Selanjutnya di sini ada materi terakhir yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan bertugas mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan menabung sisa makanan melalui proses eliminasi. Organ yang termasuk dalam sistem ini meliputi mulut, cavum oris, kerongkongan, esofagus, lambung, gaster, usus halus, intestinum tenue, usus besar, kolon, hati, heifer, kantung empedu, vesika biliaris, dan pankreas. Setiap bagai memiliki fungsi khusus. Di sini ada yang pertama pada mulut ada cavum oris, makanan dikunyah dengan bantuan enzim amilase untuk dapat memecah karbohidrat menjadi gula sederhana seperti maltose dan dektrin. Juga untuk mengawali proses pencernaan sehingga memudahkan proses pencernaan selanjutnya. Yang kedua di sini ada proses pencernaan. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan melakukan gerakan peristalik untuk mendorong makanan menuju lambung atau gaster. Yang ketiga di sini pada lambung, proses pencernaan makanan mengalami proses secara kimiawi yang dibantu oleh asam lambung, asam hidroklorik, yang membantu memecahkan protein dan lemak yang terkandung pada makanan di pembuluh bakteri yang dapat masuk ke dalam gaster atau lambung. Yang keempat di sini ada pada usus halus, yaitu
Intestinum tenue. Proses pencernaan ini juga mengalami proses kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dan penceras dan empedu yang membantu memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Lalu ada penyerapan nutrisi yang dimana dinding usus halus atau intestinum tenue menyerap nutrisi yang dipecah darah dan getah bening. Yang terakhir ada pengolahan nutrisi, di mana nutrisi yang diserap kemudian diolah oleh hati dan distribusikan ke seluruh tubuh. Yang kelima di sini ada pada usus besar atau kolon adalah tempat bakteri yang dapat membantu pada proses pencernaan dan produksi vitamin. Proses pencernaan melakukan penyerapan air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Lalu ada proses pembentukan pres dari sisa makanan yang tidak dapat dicerna dan didorong keluar melalui anus. Sedangkan vesika biliaris dan pankreas dapat membantu proses pencernaan walau tidak dilalui oleh makanan, namun dengan enzim yang dapat mereka hasilkan, mereka sangat membantu dalam proses pencernaan makanan yang dari copum oris sampai anus alificum ani. Ada 5 gangguan pada sistem pencernaan ini, antara lain di sini ada gastritis atau radang lambung. Yang kedua ada gastroenteritis, yaitu radang lambung dan usus. Yang ketiga ada hepatitis, radang hati. Yang keempat di sini ada konstipasi, yaitu sembelit. Yang terakhir ada diare, buang air besar, encer dan sering. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.